Halo semuanya, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Balik lagi nih sama kakak, Kak Jen, Kak Rani. dan di sini ada Kak Gladys dan Kak Jason. Oke, hari ini udah semangat belum untuk puji Tuhan? Semangat, Kak. Kayaknya muka-mukanya udah semangat ya, Kak ya? Iya nih. Udah siap banget nih. Tapi kita mau siapin dulu 4 hal yang harus kita siapin sebelum mulai ibadah. Apa aja, Kak Rani? Alkitab, Buku catatan, alat tulis, dan yang terakhir adalah bimbingan orang tua. Oke, kalau semuanya udah siap, nggak perlu lama-lama lagi, yuk kita langsung mulai. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Oke. Yuk kita mau siapin hati kita. Kita mau mulai ibadah kita, yuk kita mau bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kalau hari ini kami boleh bangun di pagi hari Tuhan dengan sehat ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau Allah yang sudah menyertai kami Tuhan di setiap hari-hari kami ya Bapa. Kalau sebentar Tuhan kami mau memulai ibadah kami, biar Engkau Allah yang tutup bungkus ibadah kami Tuhan, supaya hari ini Tuhan kami boleh antusias Tuhan untuk memuji dan menyembah nama-Mu ya Bapa. Dan hari ini kami juga mau antusias Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap beribadah katakan amin. Oke Garion, let's go. Siapa yang merasa Tuhan Yesus baik buat hidupnya? Wah, semuanya ngerasa nih ya Tuhan Yesus baik. Nah kalau gitu yuk kita mau nyanyiin lagu ini, Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu
Selamat pagi adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Minggu ini kakak sangat senang dapat bertemu kembali dengan adik-adik semua yang berada di rumah. Ya, sebelum kakak membagikan firman Tuhan, apa kabar semua adik-adik? Luar biasa? Ya, kakak berharap semua yang berada di rumah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami kasih karunia Tuhan. Ya, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa, biar firman Tuhan yang hari ini kakak bagikan menjadi kekuatan, meneguhkan adik-adik semua yang berada di rumah. Mari adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan hari ini dapat berkumpul kembali. Kami percaya Tuhan, Roh Tuhan Allah hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Biar firman yang kami dengarkan hari ini Tuhan menjadi kekuatan yang meneguhkan kami Tuhan, untuk kami melakukan segala kegiatan kami Tuhan, dan kami selalu berharap dan mengandalkan firman-Mu di dalam kehidupan kami dan memperkatakan firman itu Tuhan di dalam hidup kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya adik-adik, minggu ini kakak akan membagikan firman Tuhan. Nah, untuk bulan ini tema besar kita adalah penuh kuasa dan kemenangan. Ya adik-adik, di bulan April ini kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Kita belajar tentang penuh kuasa dan kemenangan di dalam Yesus Kristus. Nah adik-adik, untuk minggu ini kita akan belajar memperkatakan firman Tuhan. Ya adik-adik, setiap kita yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, otomatis adik-adik kita menjadi anak-anak Allah. Kita punya kuasa karena Tuhan Yesus Kristus memberikan kuasa kepada kita. Nah, kita akan membaca firman Tuhan hari ini dari Roma 10 ayat 8 sampai 9. Ya, adik-adik, semua dibuka Alkitab yang berada di rumah. Ya, semua Alkitabnya adik-adik yang berada di rumah, dibuka Alkitabnya dari Roma 10 ayat 8 sampai 9. Kita akan sama-sama membaca. Nah, adik-adik, kakak akan bacakan dari Roma 10 ayat 8 sampai 9. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya, firman kita hari ini adik-adik bicara tentang firman Allah. Ya, firman itu adalah Allah itu sendiri. Nah, adik-adik, kita akan sama-sama belajar bagaimana sih firman Tuhan itu menjadi kekuatan kita. Firman Tuhan itu memiliki kuasa di dalam kehidupan kita, sehingga kita mengalami kemenangan, kita memiliki kuasa. Setiap persoalan yang adik-adik hadapi, baik itu di rumah, ketika adik-adik bermain, firman Tuhan memiliki kuasa. Adik-adik mengalami kemenangan di dalam setiap persoalan hidup yang adik-adik alami. Nah, Kak Slamet akan membagikan firman Tuhan pada hari ini. Tadi kita sudah membaca dari Roma 10 ayat 8 sampai 9. Yang pertama adalah adik-adik, firman Tuhan di mulut kita. Ya, firman Tuhan itu ada di mulut kita adik-adik. Nah, setiap adik-adik yang melakukan saat teduh pasti membaca firman Tuhan setiap hari. Kita membaca mulai dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Nah adik-adik, firman yang kita baca itu ada di dekat mulut kita adik-adik. Nah, kita harus memperkatakan firman itu. Setiap firman yang kita dengar, yang kita baca, kita perkatakan. Kenapa harus kita perkatakan? Yang pertama adalah firman itu akan mengajar kita. Nah, bagaimana sih firman itu mengajar kita? Adik-adik, setiap firman Tuhan yang kita baca pasti ada hal-hal yang kita dapatkan. Misalnya janji Tuhan tentang adik-adik di sekolah,
janji Tuhan di dalam keluarga adik-adik. Nah, firman itu mengajar kita sehingga adik-adik memiliki pengetahuan. Setelah adik-adik memiliki pengetahuan, bagaimana hidup kita yang tadinya terbelenggu oleh dosa, kita mengalami kemerdekaan. Ya, kita dibebaskan dari segala dosa-dosa yang membelenggu kita. Kita dibebaskan ketika kita tahu bahwa firman itu yang kita baca mengajar kita. Firman itu membuat kita menjadi merdeka, bebas dari segala dosa. Yang kedua, firman yang dekat dengan mulut itu meneguhkan kita. Nah, bagaimana sih firman itu meneguhkan kita? Oh ya, adik-adik mendapatkan janji Tuhan. Nah, ketika adik-adik membaca firman Tuhan, firman itu meneguhkan kehidupan adik-adik, meneguhkan masa depan adik-adik. Ketika adik-adik membaca firman Tuhan, firman itu memberi kekuatan yang baru ketika adik-adik diteguhkan. Nah, sehingga kita memiliki kuasa, kita memiliki kekuatan yang baru adik-adik. Yang ketiga adalah firman itu menuntun. Bagaimana firman itu bisa menuntun kehidupan kita? Nah, ketika adik-adik melakukan saat teduh, rajin membaca firman Tuhan, kemudian adik-adik menyembah Tuhan. Nah, ketika adik-adik melangkah dalam setiap kehidupan adik-adik, baik itu ketika adik-adik bermain, ketika adik-adik belajar, ketika adik-adik menonton TV, ketika adik-adik bersama dengan keluarga, firman itu menuntun hidup kita. Setiap kita melangkah, ada firman Allah yang menolong kita, ada firman Allah yang menopang kita, sehingga kita tidak jatuh ke dalam dosa. Kita selalu berjalan berhati-hati. Nah, adik-adik, firman yang tadi berada di dekat mulut kita harus kita perkatakan. Nah, misalnya adik-adik membaca firman Tuhan, adik-adik perkatakan dengan suara yang keras. Kenapa harus diperkatakan? Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Jadi adik-adik, firman yang dekat di mulut itu kita perkatakan, kenapa? Supaya iman kita timbul. Iman kita punya pengharapan kepada Tuhan. Adik-adik, setiap kita memperkatakan firman itu, iman kita dibaharui. Iman kita menjadi iman yang baru. Kita memiliki pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Nah, itulah gunanya kita memperkatakan firman itu. Adik-adik, jadi iman timbul dari apa tadi? Dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman Kristus yang adik-adik baca, yang adik-adik renungkan setiap hari. Nah, makanya kita selalu belajar untuk memiliki ayat hafalan. Supaya apa? Supaya setiap firman yang kita baca, ada kita ingat. Kalau nggak kita ingat, bagaimana kita memperkatakan? Nah, seperti tadi kakak katakan, di Roma 10 ayat 17 dikatakan, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Nah, adik-adik, jadi setiap adik-adik membaca Alkitab, dari kakak-kakak kega, memberikan ayat hafalan tiap minggu, adik-adik harus rajin, harus punya motivasi untuk menghafalkan. Supaya apa? Ada firman yang dekat di mulut kita yang akan kita perkatakan, sehingga ada kuasa dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam hidup setiap adik-adik. Nah, tadi adik-adik sudah tahu bahwa firman itu dekat di mulut. Nah, yang kedua adalah adik-adik, firman itu ada di dalam hati kita. Nah, bagaimana firman yang ada di dalam hati kita itu adik-adik? Nah, tadi waktu adik-adik melakukan saat teduh, adik-adik membaca firman. Nah, firman itu tertanam di dalam hati setiap adik-adik. Makanya dikatakan, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Jadi, kalau adik-adik mau bertumbuh di dalam Tuhan, adik-adik bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, harus membaca firman Tuhan setiap hari. Supaya apa? Iman kita bertumbuh. Iman kita ada di dalam hati kita. Hati kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Nah, setiap kita melakukan sesuatu, ada hati nurani yang menegur kita, yang meneguhkan kita. Ketika kita menghadapi persoalan, adik-adik menghadapi
pelajaran, ada firman yang meneguhkan adik-adik, ada firman yang menguatkan adik-adik, sehingga adik-adik tidak merasa khawatir, adik-adik tidak merasa takut, adik-adik juga memiliki keberanian karena ada Yesus Kristus yang menolong kita, ada Yesus Kristus yang menjadi penopang adik-adik setiap hari. Nah, adik-adik, tadi yang pertama apa? Firman itu harus kita perkatakan, karena firman itu memiliki kuasa, ada kekuatan ketika kita memperkatakan firman itu. Yang kedua, firman itu ada di hati setiap kita. Jadi ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan, kita menyembah Tuhan, firman itu tertanam di hati setiap adik-adik semua. Nah, adik-adik, akhirnya dalam kehidupan kita sehari-hari kita memiliki kuasa. Kuasa dari siapa? Kuasa dari Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Bapa kita dan kita sebagai anak-anak Allah. Dan setiap hari kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Kita akan memiliki kemerdekaan. Kita akan memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Nah, hari ini adik-adik, demikianlah firman yang kakak bagikan kepada adik-adik semua. Kakak percaya firman ini akan menolong setiap adik-adik di rumah. Firman ini akan menjadi pemikiran yang baru buat adik-adik, sehingga adik-adik memiliki pengharapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, adik-adik, kita akan berdoa sehingga firman ini tertanam di hati kita. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang kami dengar pada hari ini Tuhan. Kami percaya firman itu dekat di mulut kami Tuhan, dan kami mau memperkatakan firman-Mu Tuhan, dan kami percaya ada kuasa ketika kami memperkatakan firman-Mu itu Tuhan. Dan kami juga percaya Tuhan bahwa firman itu ada di hati kami Tuhan, dan kami sebagai anak-anak Allah, kami percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami dengar pada hari ini. Bapa, hari ini juga kami mau terima berkat yang daripada Engkau. Kasih karunia dari Allah kita, Bapa kita, menolong setiap adik-adik di dalam kehidupan hari demi hari, dan pertolongan daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa menjaga dan memelihara adik-adik yang berada di rumah, di dalam bersekolah, dan pertolongan daripada Roh Kudus yang memberi penghiburan dan pertolongan kepada setiap adik-adik dan setiap kakak-kakak yang berada di rumah, di dalam pekerjaannya, sampai Maranatha Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita bersama-sama katakan amin. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita hari ini adalah dari Roma 10 ayat 8. Kita sama-sama buka adik-adik. Kita baca dari Roma 10 ayat 8. Dikatakan, tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Ya adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang boleh kakak bagikan pada hari Minggu ini. Dan kakak percaya adik-adik diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat mengalami kuasa Tuhan dan mengalami kemenangan kuasanya. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Batu, batu.